Tapi apakah di Indonesia kita berbeda kemudian bertengkar? Enggak. Inilah keunikan Indonesia. Selama ini rukun, berbeda dalam menetapkan satu Syawal, satu Ramadan, kita damai. Damai. Makanya kalau ada teman-teman tiba-tiba datang, pengen membid'ahkan semua amalan-amalan orang-orang sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya, perlu belajar dulu lah. Perlu belajar lagi dulu lah sebelum muncul di sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, pendengar radio Susia dimanapun berada, dengan nikmat Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan dan hidayah untuk melanjutkan ibadah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah Ramadan, ibadah puasa. Menjelang buka puasa ini sama-sama kita belajar mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi berkah dan menjadi sebab untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia yang memakai baju yang sangat putih sekali. Nah, dari sinilah ulama berpendapat baju putih dalam konteks beribadah itu bagus atau sunnah. Kenapa itu baju atau pakaian malaikat? Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Di tengah Rasulullah SAW bersama sahabatnya saat itu, tiba-tiba seorang laki-laki yang menyamar sebagai laki-laki, yaitu Jibril. Pada saat itu tidak ada yang tahu ini siapa, tiba-tiba datang kemudian langsung duduk depan Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita bahasa Bugiskan, langsung mapat tumpu utu si bawa Nabi tak. Mapat tumpu utu nasi bawa Nabi tak. Kemudian napapala lima neko esena popana, kemudian dia katakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kasih tahu saya apa itu Islam. Ini sahabat heran-heran semua nih, ini kok tiba-tiba datang. Ya, langsung duduk depan Rasulullah SAW. Kemudian langsung bertanya, akhbirni anil Islam. Sebenarnya ini Jibril, pertanyaan Jibril ini menjadi pelajaran kepada kita semua saat ini. Pendengar Susia dimanapun berada. Rasulullah SAW mengatakan saat itu, dan ini yang kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Islam itu antashhada Allah ilaha illallah, bersyahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Sesederhana itukah masuk Islam? Iya. Tapi jangan salah, syahadat inilah yang diperjuangkan Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun. Sampai memperjuangkan, sampai mengorbankan segala waktunya, semua waktunya, materi, tenaga demi syahadat ini.
kurang lebih 10 tahun Rasulullah SAW membangun di Mekah ketauhidan ini. Sampai kalau kita lihat perjanjian Hudaybiyah itu, pada saat ditulislah perjanjian Hudaybiyah itu, di situ Ali menulis syahadat ini. Orang Arab Quraisy syahadat itu komplain. Oh tidak, kami tidak mengakui itu. Karena Ali menulisnya, engke syahadat no gigro. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang Arab kafir Quraisy saat itu jangan. Kami tidak mengakui itu. Sederhana yang kita lihat. Antashhadu la ilaha illallah. Sampai beberapa sahabat Rasulullah SAW di baiat, ada namanya baiat Aqabah, yang kalau kita ke Mekah ada masjidnya di daerah pelontaran jamrah. Ya konon masjid baiat ini sampai saat ini tidak dibongkar. Ada yang mengatakan sering mau dibongkar untuk pemugaran, tapi seketika itu alat berat atau eskavator langsung rusak atau terhenti. Ini keajaiban. Ini masjid bai'ah. Dahsyatnya syahadat itu. Jadi mega rotoriolota ya syahadat mi nepake ya nepake makbura, nepake beraka na makbura dan selanjutnya beraka. Ya, syahadat. Hamba yang dimuliakan Allah. Kemudian apalagi? Wa yaqamas shalah. Patatungi sempajangi salat. Ini Islam ya. Jawaban Rasulullah SAW saat ditanya Jibril tadi, syahadat, salat, iqamus shalah, salat. Kalau kita mau lihat ini salat, dari waktu tak 24 jam, paling cuman 1 jam sholat ini. Sehari semalam 5 waktu ini. 1 jam. Ya, 1 jam. Tapi masih banyak di antara kita susah. Padahal sholat ini tidak susah sebenarnya dilaksanakan. Tidak berat. Dia apa aja nareko meraka gabaki. Mengojek. Nyanyi kan. Mak galuk, tiri pusat. Tapi sempajangnya tidak, apalagi masjid-masjid sekarang kan rata-rata ber-AC. Enak, nyaman, tahu mon rumah segi. Kira-kira apa yang membuat kita lagi tidak mau sholat kira-kira? Sholat tidak hanya berdiri, ruku, sujud. Tidak berlari. Ya kan? Tidak sampai menguras tenaga begitu banyak. Ya. Hamba yang dimuliakan Allah. Maka kita bisa merenung di Ramadan ini kita menghirup udaranya Allah. Tidak pernah bayar. Ya kan? Ikan-ikan di laut Allah tidak pernah jual untuk kita. Tambang-tambang yang begitu banyak Allah tidak pernah jual untuk kita. Kenikmatan luar biasa. Hanya diminta untuk sholat saja. Masih ada di antara kita, masih berat. Ya semoga di Ramadan ini membuat kita lebih mudah, lebih ringan mengangkat badan kita. Nasabah, dena namatan aleta. Ya, dena namatan aleta ye ramalange. Nasabah, meringan nih. Itu, meringan nih. Jadi, kita ini punya jasmani dan rohani. Makanan jasmani itu ya nasi, ikan, dan semacamnya. Tapi makanan rohani, yaitu sholat. Maka kita tidak adil kepada diri kita kalau kita perkuat makanan jasmani kita, sementara makanan rohani kita ini tidak kita lakukan. Maka kalau dalam bahasa Al-Quran,
kita zalimi diri kita. Zalamna ampusana. Rabbana zalamna ampusana. Ya Allah, kami sudah zalimi diri kami. Ya, kita zalim sama diri kita. Karena kita punya jasmani selalu diservis, ya kan? Ya apalagi tren sekarang, operasi hidung yang tidak mancung dikasih mancung, yang tidak putih dikasih putih. Nah, itu kan orang Indonesia. Nah, yang tidak putih dikasih putih. Sementara orang-orang Eropa, dia sudah putih mau hitam. Ya, makanya pergilah di pantai-pantai berjemur, membuka bajunya, membuka pakaiannya untuk mendapatkan warna hitam yang alami. Nah, sementara kita, nah ini servis jasmani kita. Bagaimana dengan rohani kita? Inilah sholat. Inilah sholat. Jadi kita bersyukur sebenarnya agama ini membuat kita nikmat, bahagia. Mengajak kita untuk bahagia sebenarnya. Betapa banyak orang dari segi finansial sudah bagus, sudah lebih daripada cukup. Hidup di kamar yang mewah, spring bed yang sangat mahal, tapi dia tidak bisa tidur. Ya kan? Karena tidur ini nikmat dari Allah. Tidak bisa tidur. Tapi ada orang hanya petani, makannya seadanya, okumi mondri bolana mala kaju, naupui kolak balena na tikeng, na pananasu, hasil panennya, na pabarre nandrei. Namu matinro tuda, namu tuda matinro to, ya, matengahnya makalinga cerama, aku masih gie matinro. Tuda miro, ada orang sudah tidur di hotel mewah, spring bed yang mahal, belum bisa tidur. Sementara kita ini, ya Pak Galumi, ya minta tangkalungan metin rota, bahkan tuh daki metin rotoki. Ini amat. Jadi kira-kira Allah hanya meminta waktu tak iqamas shalah, meminta kita untuk sholat. Dan inilah Islam. Ini Islam. Berislam sebenarnya itu mengajak kita untuk hidup damai, hidup tenang, hidup bahagia. Itu kan salam. Dengan cara apa itu tadi? Syahadat, sholat, ya kan? Hamba Allah yang dimuliakan Allah. Apalagi? Wa tasuma Ramadan. Wa ita'iz zakah. Apa susah ke? Apa susah ke? Nah, zakat ini hambalah yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat ya. Kalau kita misalnya dari Pinrang ke Parepare, ke Belet, melo kiteme. Kemudian lepaki oko masigi atau lepaki oko bolana atau mah pramisi untuk buang air kecil. Kira-kira siapa yang berterima kasih? Punna bola ya rega ini. Nangi lepange teme. Tentu ini lepange teme. Terima kasih sudah dipinjamkan toiletnya. Nah kira-kira zakat begitu. Seharusnya kalau dari segi analogi ini, orang yang memberikan zakat itu tidak mesti diucapkan terima kasih. Justru dia harus berterima kasih karena masih mau diterima zakatnya. Terima kasih Pak Meloki malas aku. Karena itu zakat itu tidak bagus di kita. Karena miliknya orang itu. Bukan milik tak, hanya lewat di kita. Makanya saya pernah, ada teman-teman saya di Ramadan itu dia membagi sembako atau apalah namanya, hadiah-hadiah di Ramadan. Dia pakai kupon kepada orang-orang fakir miskin. Saya bilang, kalau menurut saya, jangan pakai kupon, karena memang haknya orang. Antara kan lo bulanan, nah memang tuh secara hakiki punyanya orang. Bukan punya, atau ada basnas, kasih basnas. Tidak usah pakai kupon, karena memang haknya orang, dikasih antri orang sampai berdesak-desakan.
Anu aja tahu itu melonale. Mau pantri mau pokoro. Ini secara hakikat. Makanya ya sebaiknya zakat kita itu antarkan ke yang punya atau salurkan di Basnas, di LAZ, lembaga amil zakat yang ada yang sudah berizin melalui pemerintah Kementerian Agama. Ini zakat. Begini pentingnya zakat dan sholat di dalam Al-Quran itu yang saya pernah temukan kurang lebih 82 ayat yang berulang aqimus sholata wa atuz zakah, aqimus sholata wa atuz zakah. Tidak pernah terbalik atuz zakah, aqimus sholah. Kenapa tidak pernah terbalik? Seakan-akan, ya ini pemahaman saya, seakan-akan ya kau angkat tahu makutu mas sempajang aja na tatanai sakana lebih kutub itu, lebih sekep. Makanya ayat ini selalu mengedepankan sholat dulu, baru zakat, aqimus sholah wa atuz zakah. Insya Allah, to makasing sempajana insya Allah makasitu sakana. Insya Allah. Tapi sebaliknya, ya ku mau dodong sempajana insya Allah mau dodo sakana. Nah, sedangkan ibadah yang tidak pakai materi, mau kutub pugawi, apalagi yang pakai materi. Ini logika ya. Nah, bisa saja mungkin logika ini atau teori ini terbantahkan. Hambalah yang dimuliakan Allah. Jadi sudah 3, syahadat, puasa, zakat. Apalagi puasa. Nah, inilah puasa Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu juga itu berpuasa. Berpuasa. Bukan hanya umat Rasulullah SAW menurut petunjuk ayat ini. Nabi-nabi sebelumnya umatnya itu berpuasa. Hambalah yang dimuliakan Allah. Sampai kalau kita lihat pohon-pohon itu juga berpuasa. Pohon-pohon itu berpuasa. Coba lihat kalau kita musim gugur ya. Atau musim kemarau. Itu kan musim kemarau itu mengkurang bosi. Artinya mengkurang andrena tumbuhannya kan. Sehingga itu menggugurkan daunnya. Nah, supaya itu dia menggugurkan daunnya, mandrasi, mata-mata ya pohonnya. Makanya sebenarnya menggugurkan daunnya itu puasa juga sebenarnya tumbuhan itu. Puasa juga. Makanya yang bertetangga, ini angka pohonna, bali bolata, angka waju kajunna bali bolata, tolita dena daunna oko. Tanata, ya meko bawa ini tersering ini daripada anggaplah ini pohon berpuasa karena gugurkan daun-daunnya. Ya, kita belajar di sini, ini mimbar cahaya, kita ya menjadi tetangga yang baik ya. Karena menjadi tetangga yang baik itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah katakan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu." Nigi mata oko pongalatalan ya sorry mondri pakalebi ibali bolana. Jangan karena daun-daun saja, daun-daun pohon. Ya, kita berselisih lagi dengan tetangga kita. Nauzubillah. Sementara pohon ini kalau menurut petunjuk-petunjuk ini itu berpuasa. Makanya dia gugurkan daun-daunnya. Iditosi malalagai gara-gara daun-daun ini. Ya, ini karena mungkin ketidaktahuan kita. Jadi melalui radio sosial ini, mimbar cahaya ini kita bersama-sama belajar. Bahwa ternyata daun-daun itu di saat tumbuhan menggugurkan daun-daunnya, di saat itu ternyata dia puasa. Hambalah yang dimuliakan Allah. Jadi kita sesama tetangga harus saling menghargailah. Ya. Nah, terus kita lihat, saya juga baru pelajari ternyata yang namanya ikan salmon. Ikan salmon ini kalau saya tidak salah itu biasa yang ikan kaleng ya. Kede torilo togie bali toko nasaba. Okom itu koi balu. Ibalu bali makero. Ya. Ya, saya ingat kakekku dulu itu nasangi bali toko. Ya, orang tua saya juga itu telai bali toko. Ya. Ternyata ikan ini
menurut penelitian, kalau dia ingin berpindah tempat ke tempat yang lain, dia akan jalan cepat berombongan. Dan pada saat jalan cepat, dia tidak makan. Dia namandre, lari cepat. Karena kalau dia makan, dia lambat. Itu puasa. Puasa. Jadi puasa ini membuat kita mungkin ringan tadi berzakat, meringan ngale yakka. Berzakat, meringan ngale yakka lu masih meringan ngale yakka mas sempajang. Nah inilah kira-kira puasa mengajar kita, tarbiyah kita. Membentuk kita, memproses diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang ringan untuk beribadah. Puasa ini. Hamba Allah yang dimuliakan Allah. Nah sekarang, tumbuhan ternyata puasa. Ikan ternyata puasa. Ada lagi kalau kita ke Madinah itu, ada satu restoran seafood di Madinah. Ya restoran mewah lah. Ya biasa sekali makan di sini, jutaan lah kita bayar. Di situ penjualnya katakan ini ada ikan. Iya kuan ini dia naman rematin bang. Aso pinandre. Ini ternyata mau puasa toy. Ikan juga ini Masya Allah. Jadi kira-kira. Ya ku angka tahu. Ya selang. Balik. Nah kena hukum taklifi. Nah dia na puasa. Kira-kira tega rumah lebih tumbuhannya balewe na ini. Sedangkan tumbuhan dan ikan puasa. Hamba Allah yang dimuliakan Allah. Jadi puasa ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Makanya Rasulullah SAW katakan, bendenge iro agama umat Islam itu tahu, umat saya tahu bahwa Ramadan ini manfaatnya luar biasa. Dia lihat itu. Dia akan menginginkan 12 bulan ini Ramadan semua. Makanya Rasulullah SAW dari bulan Rajab itu selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pravisi ki ramalapon, pravisi ki ramalapon, pravisi ki ramalapon. Hambalah yang dimuliakan Allah. Jadi Ramadan ini ya kita belajar berpuasa ya. Tadi dalam Al-Quran, paman syahida minkum syahra falyasum. Umat-umat terdahulu juga puasa. Kalau melihat kita dalam ajaran kita ini, siapa yang melihat bulan puasa. Jadi datang seorang Arabi, orang kampung. Arabi itu orang Arab itu orang kampung. Jadi kalau pengertian kita orang kampung itu orang yang tidak punya pendidikan. Kira-kira kalau sekarang gaptek, tidak kenal elektronik, mungkin listrik tidak kenal, mungkin peralatan-peralatan seperti toilet mungkin tidak tahu ya. Ya pendidikannya tidak ada lah. Datang tiba-tiba langsung ke Nabi. Nabi, saya melihat bulan. Ini tanda Ramadan. Saya melihat bulan Nabi. Itu hadis. Ya, Nabi, apakah Nabi marah? Apakah Nabi melihat apa? Ini kan orang kampung, tidak ada pendidikannya. Kalau menurut, ya kalau kita, mungkin ya ditolak ini. Ya kita ini profesor, tiba-tiba datang orang kampung. Masa kita percaya? Tapi Nabi tidak. Nabi katakan, antas hada Allah ilaha illallah. Kamu mau bersyahadat nggak? Kata orang Arabin ini, orang kampung ini, baik Nabi, saya bersyahadat. Setelah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, Nabi percaya, oke, kita berpuasa besok. Inilah dalil yang memakai hilal, melihat hilal. Sekarang dengan alat canggih sekarang, bukan lagi orang kampung, ini sudah penelitian ilmiah, penelitian akademik dengan alat teropon yang canggih, bukan lagi Arabi. Nah kita pakai itu, ya makanya kita ikut perintah lah. Nah kita di Indonesia ini, saya biasa katakan bahwa tidak ada di negara di belahan bumi ini seperti Indonesia. Apa itu? Ada ormas
yang menentukan 1 Syawal dan 1 Ramadan. Ormas. Bukan negara. Ormas ini hanya organisasi kemasyarakatan. Di negara lain tidak ada. Di Saudi saja tidak ada. Di Saudi pakai hilal, bukan pakai hisab. Tapi apakah di Indonesia kita berbeda kemudian bertengkar? Enggak. Inilah keunikan Indonesia. Selama ini rukun. Berbeda dalam menetapkan 1 Syawal, 1 Ramadan. Kita damai. Damai. Makanya kalau ada teman-teman tiba-tiba datang, pengen membid'ahkan semua amalan-amalan orang-orang sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya, perlu belajar dulu lah. Perlu belajar lagi dulu lah sebelum muncul di sosmed. Hambalah yang dimuliakan Allah. Itulah puasa. Jadi tadi pertanyaan Jibril dijawab oleh Rasulullah SAW. Syahadat. Apa itu Islam? Syahadat. Salat. Zakat. Puasa. Apa lagi? Wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Berhaji. Di mana itu berhaji? Di Ka'bah. Di Ka'bah. Jadi ibadah ini setempat. Harus di Ka'bah. Tidak boleh di tempat lain. Dan tidak boleh lewat Zoom. Jadi kalau ada yang mengatakan, ada yang membahas dulu, ada seminar, bagaimana haji dan umrah lewat Zoom? Dalam hati saya ini, yang membahas juga ini tidak bisa. Artinya membahas, mengangkat judul saja ini sudah keliru. Memunculkan judul saja ini udah keliru. Makanya ngapain dibahas? Ini sudah jelas. Hadisnya jelas, ayatnya jelas. Untuk apa lagi dibahas? Bahwa apakah haji lewat Zoom sudah bisa? Waduh. Saya bilang ada pernah tulisan. Saya bilang tulisan ini sebenarnya tidak layak muncul. Pembahasan ini tidak layak muncul. Kenapa? Jelas-jelas ayat mengatakan wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Haji. Haji di mana? Ya di Baitullah, bukan lewat Zoom. Apalagi yang mau dipertentangkan? Enggak ada. Jadi yang membahas ini, menulis ini kayak kurang kerjaan aja menurut saya. Hamba yang dimuliakan Allah. Nah, haji ini dari semua ibadah tadi ini haji paling berat. Haji paling berat. Mempergunakan materi, tenaga, ya kan? Bukan, coba kita lihat dari Tarwiyah 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah itu dikuras tenaga kita. Dibanding tadi sholat, dibanding puasa, dibanding zakat. Haji ini berat, ya. Makanya disimpan di nomor 5. Ya. Kenapa? Seakan-akan ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita, jadi ku melemak nih pugau nangis syahadat sempojange melemak nih pegau sekak yang melemak nih puasa apa lagi, insya Allah melemak itu pugau haji. Nah biasa ini dia pernah makasih sempojange, dia pernah makasih sekai puasa dia tuh apa langsung haji. Salahkah itu? Saya tidak mengatakan salah, cuma ini biasa berat. Berat ke dia karena nomor 1, nomor 2 belum terlalu automatically belum menyatu sekali sama badannya mungkin atau pribadinya mungkin. Begitu juga zakat, tiba-tiba haji. Inilah biasa kita temukan komplainnya, biar tidak bisa dikomplain juga. Ya kan, biar tidak bisa, bisa diselesaikan secara baik-baik, tapi tidak mau. Nah ini menandakan bahwa orang ini sebenarnya dia pernah makasih pajana, dia pernah makasih sekena kemungkinan, dia tahu pernah makasih puasa, tak lupa lo umrah, tak lupa lo haji. Nah ini biasa. Ya. Jadi hambalah yang dimuliakan Allah. Jadi Islam ini satu paket. Satu paket.
Ada syahadatnya, ada puasanya, ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya. Satu paket. Satu paket. Jadi Al-Quran menganjurkan kepada kita, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong. Alhamdulillah sekarang kita sudah bersyahadat. Sekarang kita lanjut lagi. Sholat. Sudah itu lanjut lagi. Zakat ya bagi yang mampu. Puasa. Karena Allah mengatakan, menganjurkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu mana? Muslim itu tadi Islam kafah, tidak sepotong-sepotong. Syahadatnya bagus. Kita semua belajar, saya juga belajar. Puasanya bagus, sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus. Semua kita pengen begitu dan meninggal di dunia ini setelah kita Islam kita sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Mana Islam yang paling bagus ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang menyelamatkan orang muslim, yang memberikan keselamatan orang muslim, yang memberikan kedamaian sesama muslim. Bagaimana cara memberikan kedamaian, keselamatan, bantuan? Dengan lisanihi, lidahnya. Ya, seorang penceramah, ayomilah umat, mari kita menyikapi perbedaan itu sebagai sebuah rahmah. Jangan bid'ah-bid'ahkan orang, sedikit-sedikit bid'ah, maulid bid'ah, dan lain-lain. Maulid Rasulullah SAW dianggap bid'ah, pelaku bid'ah, hindari pelaku bid'ah. Tiba-tiba ada hari ulang tahun kabupaten, diundang hadir. Ini kan bertolak belakang. Maulid dikatakan bid'ah, tapi hari ulang tahun kabupaten hadir. Coba kita belajar berpikir dulu lah secara realistis, secara jernih. Mana kira-kira yang bagus diperingati, peringatan kabupaten atau peringatan Maulid Rasulullah SAW? Nah, jadi kita memberikan kedamaianlah dengan lisan kita kepada sesama muslim. Jangan membuat media sosial ini membuat umat berpecah dengan selalu membid'ahkan. Sampai jabat tangan sudah sholat di kupur mas sempajet tahu. Biasa kan mak jamat tahu. Angka si bid'ahkan. Katanya Nabi tidak pernah lakukan. Astagfirullah. Ajaran kita di mimbar cahaya tidak seperti itu. Ya kupur mas sempajet tahu. Kan selesai ini mas sempajet tahu. Ayah gini pegau. Meki mah hempo jajito. Meki mah jama. Maka sipak. Kan selesai ini. Iya kan? Kecuali kumat tengah kimas sempaya tampang kami kimat jama, iya mak jama itu masalah. Kepur mas sempaya kami kimat jama itu mak jama lah. Kepur nih. Bid'ah. Astagfirullah. Jadi kita memberikan media dakwah ini, media sosmed ini, jadikanlah umat Islam ini dari segi lidah tak, lisan tak, kita memberikan kedamaian. Karena ini petunjuk Rasulullah SAW, memberikan kedamaian kepada orang muslim, sesama muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Dari lidahnya. Seorang pejabat, bantulah muslim dari segi lidahnya, perintahkan. Ya. Perintahkan. Wayadihi, tanda tangan. Ya kan? Ya, peraturan-peraturan, perda-perda, undang-undang. Suarakanlah kepentingan umat-umat muslim, kepentingan muslimin. Itulah orang Islam yang paling baik.
menurut hadis Rasulullah SAW. Yang membantu orang muslim dari segi lidahnya dan tangannya, tanda tangannya. Dari segi pulpennya, tanda tangan. Anak-anak kita yang berprestasi dari tanda tangan tak bisa dikasih beasiswa. Guru-guru mengaji, kita bisa perdakan, dikasih honor yang selayaknya. Imam-imam desa, imam-imam masjid, imam-imam rawatib, guru-guru pesantren, orang-orang yang mengabdi di agama, itu kita perhatikan dengan kekuatan lidah tak, dengan kekuatan tangan tak. Itulah Islam yang baik menurut petunjuk Rasulullah SAW. Demikian kajian kita di Mimbar Cahaya sore ini. Semoga bermanfaat dan selamat menanti berbuka puasa pendengar Radio Susia dimanapun berada. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassaada. Minallahil musta'an wal istiqlam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.